terkasih, selamat sore. Selamat sore. Pertama-tama provisiat untuk Bapak Aloysius Laidin Sirait dan Ibu Clara Agnesia Simanjuta yang pada hari ini merayakan 50 tahun perkawinan, meskipun disembunyikan oleh anak-anaknya. Anak-anak kadang-kadang kurang ajar. Surprise. Tapi inilah juga rasa syukur dari anak-anak yang memiliki orang tua yang setia. Tapi Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, bersama-sama mari kita juga merefleksikan, merenungkan teks kitab suci yang baru saja kita dengarkan tadi. Terutama mari bersama-sama kita merenungkan yang dari Injilnya. Nah, kalau kita menemukan mengenai Yesus itu, di dalam kitab suci sebutannya banyak. Yesus kadang-kadang disebut sebagai Mesias. Yesus kadang-kadang disebut sebagai gembala yang baik. Yesus kadang-kadang disebut sebagai roti yang hidup. Pernah kita jumpai teks-teks lain yang mengatakan Yesus adalah Mesias, kemudian terang dunia, pintu, jalan, kebenaran hidup, macam-macam, banyak sekali, alias gelar yang disematkan kepada Yesus itu bukan cuma satu. Banyak kalau bahasa kamu saya itu. Hari ini kita mendengarkan lagi satu gelar yang disematkan kepada Yesus sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes tadi adalah anak domba Allah. Untuk itu, mari bersama-sama kita berusaha memahami ketika Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah, itu maksudnya apa? Maka ya pertama-tama kita lihat nanti satu anak domba Allah itu maksudnya apa. Terus yang kedua, harapannya adalah kita bisa menimba semangat, kita bisa menimba inspirasi dari makna yang dimaksudkan oleh Yohanes. Anak domba Allah yang adalah sebutan untuk Yesus sebagaimana dimaksudkan oleh Yohanes, ini berangkat dari tradisi Yahudi. Maka tadi dikatakan bahwa ini adalah pewahyuan kepada Israel. Maka Yohanes membawa konteks Israel untuk memperkenalkan dan menegaskan identitas Yesus itu siapa, yaitu anak domba Allah. Dalam konteks Yahudi, tradisi Yahudi, anak domba Allah, anak domba itu selalu dikaitkan dan anak domba itu menjadi bahan kurban. Dalam tata kehidupan masyarakat Yahudi, anak domba itu menjadi bahan kurban baik secara personal maupun komunal, baik kurban secara pribadi maupun kurban bersama-sama. Kurban pribadi misalkan di dalam kitab Imamat bab 4 ayat 10. Ketika orang itu disembuhkan dari penyakit kusta, maka orang itu mempersembahkan anak domba sebagai kurban. Lain lagi juga ada. Ketika ada kurban tebusan anak sulung. Di konteks Yahudi itu anak sulung menjadi rebutan.
Karena anak sulung itu berkatnya istimewa di Yahudi. Sekarang saling mawon kalau di kita kan ya. Mau yang sulung, mau yang tengah, mau yang bontot sama. Tapi konteks Yahudi, anak sulung itu punya berkat istimewa. Maka kisah Esau dan Saul itu kan saling membunuh karena rebutan berkat. Kalau di teks Perjanjian Lama ada kisah itu. Nah, kalau orang mendapatkan berkat ini, akhirnya juga dia mengorbankan anak domba sebagai kurban. Itu adalah kurban secara personal. Secara komunal, di konteks Yahudi, anak domba itu juga dipakai. Contoh misalkan ketika persiapkan mendirikan Kenisah oleh Raja Salomo. Itu di dalam kitab 1 Tawarikh. Pada saat persiapan mendirikan Kenisah itu, Raja Daud itu menyiapkan 1000 ekor anak korban, anak lembu. Lebih hebat lagi, ketika zaman pembangunan, ketika zaman pembangunan Yosia, itu orang menyiapkan 3000 kurban anak domba untuk persiapan Paskah. Nah, bagi Yohanes, kurban inilah yang selalu dikaitkan dengan kurban Paskah, yaitu kurban Yesus untuk menebus dosa manusia. Ini yang dimaksudkan oleh Yohanes ketika dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya, lihatlah, inilah sosok yang menjadi kurban silih untuk menghapus dosa manusia. Ini yang diwatakan oleh Yohanes. Dan ini, kalimat ini itu kita jumpai di dalam Ekaristi. Pas ritus anak domba Allah. Pas ritus anak, ya dalam Ekaristi selalu ada itu ya. Anak domba Allah 3 kali, terus kemudian berilah kami damai. Tapi sejatinya itu bisa berkali-kali. Tidak harus 3 kali. Ya. Dibuat 3 kali ya supaya seragam. Kalau enggak, nanti saut-sautan enggak selesai-selesai. Tetapi sekali lagi, bahwa pernyataan Yesus adalah anak domba Allah begitu pentingnya bagi kita orang Katolik. Maka nanti kita mengambil inspirasinya apa. Ini dibawa di dalam liturgi Ekaristi. Pas roti itu dipecah oleh imam, diiringi dengan anak domba, dan di sana itu imam berdoa di dalam hati. Tindakan-tindakan itu banyak sekali doanya. Ada doa yang hanya diucapkan oleh imam. Maka ketika imam memecahkan roti itu, doanya begini. Dan roti yang kecil itu nanti ditaruh di dalam piala, itu ada artinya. Jadi roti dipecah, terus diambil yang kecil, dimasukkan di dalam piala. Doa yang diucapkan, Anda pasti tidak pernah dengar karena ini doanya hanya oleh imam kok. Doanya itu, semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Itu doanya waktu imam menaruh hosti yang kecil tadi di dalam anggur yang adalah darah Kristus. Semoga percampuran tubuh dan darah Kristus ini memberikan hidup abadi bagi kami yang menyambutnya. Lantas, sebelum imam menunjukkan hosti itu kepada umat, imam doa lagi.
Sudah dipecah, diambil yang kecil tadi berdoa. Sebelum ditunjukkan kepada umat, imam berdoa lagi. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darahmu melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayangmu. Itu doa yang hanya diucapkan oleh imam. Karena imam sebagai komandan, pemimpin upacara mendoakan itu. Dan sesudah itu baru imam mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalimatnya dari mana? Dan ketika kita melihat, yang kita lihat apa? Roti yang sudah terpecah. Bukan lagi roti yang utuh. Waktu imam menunjukkan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, maka sikap yang tepatnya memang seperti yang diminta. Melihat anak domba, melihat roti. Tapi kita ingat, roti itu sudah terpecah. Artinya apa? Yang kita lihat di sana adalah Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Yesus yang terpecah, Yesus yang siap untuk dipecah dan dibagi. Itulah ritus yang penting juga di dalam liturgi Ekaristi. Kita umat Katolik ketika Ekaristi melihat Yesus Kristus yang hidupnya itu terpecah dan dibagi untuk kita. Spirit inilah yang hendak kita bangun. Semangat inilah juga yang hendak kita terapkan di dalam konteks hidup kita. Di dalam berinteraksi dengan siapapun, di dalam berrelasi dengan siapapun, dimensi korban tidak pernah bisa tidak berguna. Saya yakin Bapak Sirait dan Ibu Simanjuntak ini sudah 50 tahun hidup berkeluarga. Saya membayangkan kalau tidak ada dimensi yang mau berkorban tadi, nggak tahan. Jangankan semua dalam kehidupan lah, bukan hanya hidup berkeluarga, pastor-pastor yang hidup berkomunitas juga sami mawon. Kalau tidak ada dimensi yang kita regup dari peristiwa hosti yang terpecah tadi, nggak tahan. Maka maksud saya ketika saya mengatakan bagaimana kita sesudah memahami apa itu maksudnya anak domba Allah dan bagaimana kita meregu semangat itu, ya karena di dalam hosti yang terpecah itu kita bisa meregu semangatnya untuk perjalanan hidup berikutnya. Maka dimensi bahwa orang mau berkorban untuk perjalanan hidup ke depan bukan tanpa guna, tetapi adalah sebuah keharusan. Saya membayangkan kalau dimensi ini tidak ada. Bayangkan saja misalkan relasi antar kita, relasi antar suami istri. Maaf karena ini banyak yang suami istri, saya ngomongnya soal suami istri. Meskipun saya nggak punya istri, saya ngomong boleh. Lihat saja misalnya ketika suami istri berelasi. Ketika semangat relasinya ini adalah semangat menang-menangan, saya harus dilayani, kamu yang harus melayani saya harus dimengerti, kamu yang harus mengerti saya harus yang dimenangkan, kamu yang harus dikalahkan. Kalau relasi ini semangatnya adalah semangat menang-menangan,
nggak akan sampai 10 tahun, jangankan 10 tahun, perkawinan bisa ada yang 3 bulan juga. Ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa yang diwartakan oleh Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dan itu kita rayakan di dalam Ekaristi. Satu, kita merebut keselamatan itu, kita juga merebut semangat yang disimbolkan di dalam hosti yang terpecah. Selamat kepada Bapak Sirait dan Ibu Simanjuntak yang sudah 5 mengarungi hidup berkeluarga, saling memecah dan berkorban. Semoga ini menjadi semangat terus, dan itu juga yang oleh anak, cucu, cicit sampai dengan seterusnya dan berikutnya. Setia sampai mati dan berkorban demi keselamatan setiap orang menjadi semangat